Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-Mukarramun wal Muhtaramun yang kami muliakan, segenap pengurus Masjid Jami Darussalam At-Taqwa, para sepuh kita, para guru kita, para asatidz, tokoh masyarakat, dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur tak henti kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini masuk kita di pertemuan yang keempat dari kajian kita seputar fikih sirah nabawiyah. Kita berdoa tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan setiap langkah yang kita gerakkan menuju masjid yang mulia ini, setiap detik yang kita lalui di majelis yang mulia ini, senantiasa Allah catat sebagai pemberat timbangan amal baik kita. Dan mudah-mudahan setiap ilmu yang nanti didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang hari ini insyaallah kita akan kembali kaji tentang kemuliaan kepribadian, akhlak maupun kemuliaan ajaran yang dibawanya. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita awali ta'lim kita dengan membaca ummul kitab surat Al-Fatihah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah bukakan pintu pemahaman kita, Allah jaga kita dari pemahaman-pemahaman yang keliru dalam mempelajari agama ini, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang nanti didapat menjadi ilmu yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Inna iyyaka nasta'in. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah. Di pertemuan sebelumnya, selalu di akhir sesi tadi seperti yang dibawakan oleh Pak Khalid, jika ada pertanyaan maka silahkan disampaikan ya. Tapi 3 pertemuan kita membuka kajian ini, waktu kita selalu lebih dahulu habis. Nah, sekarang saya ingin balik Pak ya. Jika ada yang ingin ditanyakan ya, dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, atau ada masalah-masalah lain yang kiranya perlu ditanyakan untuk kita angkat, kita bahas bersama, kami persilahkan ya, sebelum nanti kita lanjut materi kita. Jika ada yang perlu ditanyakan, kita akan bahas kalau bisa dibahas. Kalau tidak dibahas, saya akan jadikan sebagai PR. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Jika tidak ada, kita akan lanjutkan kajian kita.
seperti itu. Monggo Pak siapa? Pak Yahya, monggo Pak Yahya. Kita sholat di luar masjid lah. Jika waktunya suruh nggak boleh. Ya. Terkait sholat sunnah syuruk ya. Baik. Yang lain ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ada? Monggo. Ada lagi? Baik. Jika tidak ada maka kita akan coba yang pertama. Salat sunnah ini ya, sering disebut dengan salat sunnah syuruk atau isyraq. Ya. Ini diambil dari kata isyraq itu sendiri atau syuruk itu sendiri yang berkaitan dengan waktu terbitnya matahari. Gitu. Ya. Kalau zaman dulu Pak, itu mungkin kita perlu betul-betul melihat kapan matahari ini betul-betul terbit. Gitu. Lalu setelah itu selesai, baru kemudian kita melakukan salat sunnah. Nah, untuk saat ini, alhamdulillah, dengan kecanggihan teknologi, ya, kita punya jam digital. Ini sudah kerjaannya para ahli. Ya. Kalau kita betul-betul harus melihat waktu itu dengan kasat mata, ya, saya membayangkan. Pernah enggak kita Pak? Misalkan tadi subuh kita itu jam 4:05. Sebenarnya apa yang terjadi di 4:05 sehingga itu disebut sebagai waktu subuh? Pernah enggak sekali-kali gitu iseng naik ke atas menara, pengen lihat nih jam 4 itu kita perhatikan langit itu ada apa? Lalu apa yang terjadi pada 4:05 sehingga waktu itu disebut subuh? Pernah? Dulu kami pernah satu waktu berkesempatan mendaki Bukit Tursinai. Turi Sinin, Bukit Sinai. Yang konon kabarnya disitulah dulu Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. 2 kali saya sempat naik ke sana. Naik itu kita malam. Sekitar jam 11 itu sudah standby di bawah, naik ke atas. Kebetulan ini gunungnya gunung batu. Jadi walaupun jalan malam tidak bahaya, bahkan lebih enak malam karena siang panas. Sampai di atas itu kurang lebih 4 jam pendakian. Jadi kalau berangkat jam 11 dari bawah, start kita mendaki, sampai atas itu sekitar jam 3. Nah, itu di pendakian yang kedua, sempat bersama kami itu salah seorang ahli ilmu falak. Nah, beliau mengajak waktu itu. Coba yuk kita lihat. Ya. Ini mumpung ada di atas gunung, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang, tidak ada pohon, tidak ada gedung, tinggi sekali. Gitu. Lalu kita coba lihat apa yang terjadi pada waktu subuh sehingga waktu itu disebut dengan subuh. Gitu. Dan kita amati, betul ada perubahan cahaya memang Pak. Gitu. Jadi ketika 4:05 itu di ufuk sebelah timur ya kalau dari matahari terbit, itu memang terjadi. Ya, ada perubahan cahaya dari malam yang gelap gulita, mulai sedikit ada rona-rona seperti warna-warna merah. Memang tidak terlalu kuat. Intinya, apa yang kita rasakan saat ini dengan adanya teknologi ini sangat membantu. Kita nggak perlu setiap hari begitu. Nggak perlu setiap hari kita harus melihat ke atas langit gitu. Nah, sekarang untuk syuruk itu sudah ditentukan ya.
hasil penelitian para ahli itu ada waktu syuruk atau di situ disebut tulu, ya. Itu sekitar 5:26. Jadi kurang lebih 1,5 jam dari waktu subuh. Nah, apa keutamaan dari waktu dan sholat ini? Salah satu riwayat menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, siapa orang yang man shalla salata subhi fi masjid jama'atin atau jama'atan fi masjidin jama'atan, siapa orang yang sholat di masjid subuh secara berjamaah, ya, yathbutu fi, lalu kemudian dia duduk sama kayak kita nih, jadi nggak langsung pulang, ya, i'tikaf, duduk sebentar di masjid, hatta yusalli subhat ad-duha, lalu kemudian dia sholat, ya, sholatnya itu nanti setelah waktu syuruk ini datang. Jadi setelah, kalau kita jamnya ini jam bunyi lah, dan itu nanti pertanda masuknya waktu duha. Jadi kalau sudah masuk waktu tulu atau waktu syuruk, itu sudah boleh kita melakukan sholat duha. Nah, kalau kita diam di masjid, sholat subuh, lalu kemudian ba'da subuh tidak beranjak dari masjid sampai waktu syuruk, selesai kita melakukan 2 rakaat ini, karena waktunya waktu syuruk disebut sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah isyraq. Maka diantara keutamaannya adalah kana ka ajri haj, seperti orang yang berangkat haji, ya. Au mu'tamir tam hajjatuhu wa umratuh, atau seorang yang berangkat umrah, ya, sempurna haji dan umrahnya, gitu. Tapi ini bukan kemudian mengganti, kalau begitu saya nggak usah pusing Ustaz, nyelengin duit puluhan juta buat umrah, tiap pagi aja sholat, enggak begitu, ya. Ini bentuk dari fadailul a'mal, keutamaan yang Allah berikan melalui Rasulnya untuk memotivasi kita melakukan amalan-amalan sunnah. Dan banyak lagi amalan-amalan yang kemudian dijelaskan dengan penjelasan keterangan keutamaan seperti itu. Jadi sholatnya 2 rakaat saja, sama seperti sholat sunnah biasa, hanya waktu dan diniatkan untuk sholat yang disebut dengan sholat isyraq. Begitu kira-kira Pak Yahya. Ya, jadi ini salah satu keutamaan. Memang banyak kita yang tidak tahu, ya, banyak yang tidak tahu. Kalau di tempat lain di luar, khususnya di masjid-masjid yang memang itu selalu ramai, ya, seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu biasa. Mereka itu paham, dan kalau ba'da subuh mereka selalu menunggu untuk isyraq itu. Jadi tidak langsung beranjak ke rumah. Di kita mungkin agak kurang familiar karena kita punya satu kebiasaan untuk bekerja dan berangkat pagi, gitu ya. Jangankan isyraqnya, kadang subuhnya aja mau, ya, kadang subuhnya saja tertinggal. Tapi ini perlu diketahui dan perlu disosialisasikan. Kira-kira begitu singkatnya, Pak, ya. Kalau di rumah gimana? Allahu a'lam bishawab. Tapi dari redaksi hadis yang ada menjelaskan tentang keutamaan isyraq ini, memang siapa orang yang sholat berjamaah, gitu ya, di masjid, lalu kemudian dia i'tikaf, gitu ya. Saya belum menemukan lebih jauh, ini jadi PR, Pak, ya. Apakah ada keterangan yang menjelaskan boleh sholat syuruk itu dilakukan misal untuk orang yang datang ke masjid lalu kemudian ba'da subuh dia pulang, begitu waktu syuruk dia sholat di rumah, itu yang pertama. Atau bagi orang yang tidak ke masjid tapi dia sholat subuh di rumah dan kemudian sholat syuruk, atau mungkin bagi orang yang terlambat sholat subuhnya lalu melakukan sholat syuruk, ya. Ini saya jadikan PR, Pak, ya, saya khawatir salah. Tapi kalau lihat redaksi zahirnya dari redaksi hadis yang menunjukkan keutamaan ini, memang ada ikatan, ya, qaid dalam bahasa syariah itu di masjid, ya, sholat subuh berjamaah di masjid lalu i'tikaf. Nah, gitu selesai baru dia lakukan sholat syuruk. Insyaallah saya jadikan PR, Pak, ya, untuk pertemuan yang akan datang, insyaallah. Yang lain ada pertanyaan lagi, Pak?
Ibu barangkali di belakang ada yang perlu ditanyakan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Barangkali nanti sambil berjalan pertengahan kajian tiba-tiba terbesit, ya, terbesit. Kalau ada yang terbesit langsung dicatat saja, Pak. Dicatat, insyaallah. Karena pertemuan kita ini insyaallah nanti berkesinambungan, ada waktu untuk kita kembali berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di pertemuan terakhir kemarin kita bahas bagaimana kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepribadian yang memang Allah desain untuk dijadikan sebagai sampel, suri tauladan yang luar biasa. Kemarin kita bandingkan dengan biografi orang-orang hebat yang biasanya orang-orang hebat ini biografinya selalu memunculkan tentang keistimewaan, kemuliaan, kehebatan mereka. Endingnya di sebagian kehebatan itu kita selalu merasa apa iya kita bisa ikuti mereka, kan gitu. Berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika kepribadiannya itu dikuak, kita itu merasa saya pengen ikutin Rasul. Jadi cerita yang muncul kepada kita, riwayat yang sampai kepada kita tentang Rasul, rasanya itu dekat dengan keseharian kita. Dan kita merasa bahwa kita juga bisa kok. Begitu. Dan hebatnya, dalam usia yang relatif singkat 63 tahun, ya, tapi ini 63 tahun hitungan hijriah, Pak. Ini banyak kita keliru. Kadang kita suka mengkaitkan usia kita dengan usia Rasulullah 63 tahun, tapi hitungannya hitungan syamsiah atau hitungan Masehi. Ya, beda. Antara Masehi dengan Qamariyah itu berbeda kurang lebih setiap tahunnya 11 hari. Jadi kalau hitungan Syamsiah 1 tahun itu dikonversikan ke Qamariyah, ke kalender Hijriah, itu 1 tahun lebih 11 hari. 2 tahun Masehi berarti versi Qamariyahnya 2 tahun lebih 22 hari. Begitu terus, ya. Sehingga kalau sudah 10 tahun Masehi, maka Qamariyahnya aslinya kita 10 tahun lebih 110 hari. Berarti 30 tahun Masehi, maka Qamariyah kita itu 30 tahun lebih 1 tahun. Kurang lebih, ya, karena 330, ya kan? 1 tahun itu kan 350-an. Berarti per 32 atau 33 tahun hitungan Masehi sebenarnya di Qamariyah kita itu lebih 1 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang umur saya sudah 63 Ustadz, ya, mendekati umur Rasulullah. Bukan 63 itu aslinya, 65. Ya, sudah lebih itu. Sudah lebih. Jadi dalam Islam hal-hal yang berkaitan dengan kalender itu adalah kalender Qamariyah atau kalender Hijriah. Nah, dalam waktu yang relatif singkat 63 tahun ini, atas izin Allah banyak episode dalam hidup Rasulullah SAW yang ternyata itu menjadi sampel bagi setiap kondisi dan profesi kita. Kalau kita kan 63 tahun berkarir di satu tempat misalkan, ya, jadi seorang pengacara, ya sudah ahlinya di bidang hukum. Tidak ada sampel dari diri kita sebagai petani, sebagai pengusaha misalkan. Tapi Rasulullah SAW 63 tahun ini itu relatif komplit deh. Waktu kecil beliau jadi pengembala kambing. Jadi kalau yang mau jadi peternak sukses, petani sukses, ada contohnya pada diri Rasulullah SAW. Naik sedikit jadi remaja, beliau sudah jadi pengusaha. Ya, usia remaja yang masih sangat belia itu sudah dibawa oleh pamannya Abu Thalib untuk pergi ke Syam. Kalau kita berarti usia SMP, SMA itu sudah diajak keluar Indonesia untuk melakukan perdagangan ekspor impor. Gitu. Sukses
di usia masuk ke usia dewasa, dipercaya oleh Khadijah sebagai, kalau kita berarti apa? Pemilik atau manajer ya, direktur, CEO-nya Khadijah yang punya perusahaannya. Tapi yang mengelola di bawahnya, direktur utamanya itu Rasulullah SAW. Dan itu di usia yang relatif sangat muda, 25 tahun kira-kira. Lalu kemudian dipinang oleh Sayyidah Khadijah. Ini juga cerita yang bisa dijadikan patokan oleh para remaja kita dalam mencari jodoh. Ya. Kalau mengikuti cara Rasulullah SAW, laki-laki itu nggak perlu pusing nyari perempuan, Pak. Ya. Cukup perbaiki diri kita, perbaiki kualitas diri ini, jadikan diri ini diri yang hebat. Nanti ya, kita akan menjadi magnet bagi wanita-wanita hebat yang Allah takdirkan untuk jadi jodoh kita. Gitu. Jadi jodoh itu akan sebanding dengan kualitas kita, kira-kira begitu. Inspirasi. Naik usia 35 tahun Rasulullah SAW menjadi pemuda yang kemudian sudah bersosial. Bahkan prestasi beliau di usia itu, beliau berhasil untuk mendamaikan kepala-kepala suku Quraisy yang bertikai untuk menaruh batu Al-Aswad, ya, Hajar Aswad. Rasulullah menjadi penengahnya ketika itu. Ya, kalau kita berarti ada antar kampung yang tawuran kira-kira, lalu kita menjadi juru damainya, itu di usia 35 tahun. Ya. Naik 40 tahun diangkat menjadi nabi, ya, diangkat menjadi rasul, lalu kemudian membangun umat, membangun peradaban, bahkan nanti jadi panglima perang, jadi kepala negara. Gitu, ya, di usia yang sangat singkat. Nah, sehingga nanti dari perjalanan Rasulullah ini, setiap kita akan menemukan, kalau kita jadi seorang hakim, kita akan lihat bagaimana Rasulullah SAW berlaku adil kepada rakyatnya. Kalau kita sebagai seorang guru, kita akan melihat bagaimana cara Rasulullah bijaknya beliau mengajari umatnya dengan berbagai tipikal murid. Kalau kita sebagai seorang dai, nah ini tugas utamanya. Rasulullah memberikan contoh yang sangat banyak. Kalau kita menjadi seorang ayah, kita melihat bagaimana Rasulullah menjadi ayah yang sangat-sangat dicintai oleh anak-anaknya. Kalau kita menjadi suami, kita melihat bagaimana romantisnya Rasulullah kepada istri-istrinya. Ya. Bahkan perempuan saja itu bisa mengambil inspirasi dari kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Nah, dan hebatnya, Pak, sejarah tentang Rasulullah SAW ini, lam takun fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sirrun minal asrar. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Allah. Ya, tidak ada yang dirahasiakan. Semua orang bisa mengakses, bahkan musuh-musuhnya itu bisa mengakses. Ya, jadi ada satu riwayat menarik nih. Di surah Al-Ahzab ayat ke-37 itu ada satu ayat. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Kalau diterjemahkan kira-kira begini. Dan ingat ya Muhammad, ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah berikan kenikmatan dan engkau berikan kenikmatan kepadanya. Nanti para ulama menjelaskan yang dimaksud di sini adalah Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu disebut sebagai orang yang Allah berikan kenikmatan dan diberikan kenikmatan oleh Rasul. Maksudnya apa? Zaid bin Harithah ini dulunya budak, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, lalu kemudian diangkat menjadi anak angkatnya Rasul. Ya, sampai bangsa Arab ketika itu yang terbiasa dengan proses angkat mengangkat anak, ya, anak tapi kalau istri saya belum temu ada istri angkat. Ya, anak angkat ada. Kalau istri angkat tidak ada. Istri digendong ada. Dia diangkat.
Jadi proses mengangkat anak itu biasa dalam masyarakat Arab dulu, Pak. Baik dia yang sudah punya anak ataupun yang tidak punya anak kandung, itu terbiasa mengangkat. Rasulullah SAW termasuk yang melakukan itu. Jadi beliau punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah, sampai orang Arab itu mengenal Zaid itu bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Nah, syariat Islam turun ingin menjelaskan bahwa anak angkat itu dalam Islam ya, itu tidak kemudian nanti memberikan hak syariat. Contoh apa? Yang berkaitan dengan masalah waris. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz saya punya anak angkat, kalau saya meninggal dia dapat atau tidak? Tidak dapat. Ya. Karena waris ini berkaitan dengan nasab. Yang kedua nanti ada yang berkaitan dengan perwalian atau pernikahan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan tentang hukum ini, tapi contohnya langsung dari Rasul. Coba bayangkan. Payahnya jadi nabi. Ini mau angan-angan saja. Tidak boleh kalau jadi nabi benar. Atau jangan nabi deh. Ya. Jadi pemuka kaum di wilayah sini. Jadi RT. Payahnya punya anak angkat. Enggak, ini contoh. Punya anak angkat dari kecil dirawat. Lalu payahnya ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai tokoh masyarakat, ya, Pak RT. Naik jadi Pak RW misalkan. Amin. Ada Pak RW-nya nih. Nah, orang kenal bahwa payahnya itu punya anak angkat, misalkan namanya Arif. Contoh Pak ya. Mana Pak Arif? Sudah besar Pak Arif nikah. Ya. Maka punya menantu angkat kira-kira gitu. Kalau Pak Arif ternyata dengan istrinya cerai. Turun perintah dari langit. Kalau Rasul kan dari langit. Kalau Pak RT berarti dari atasan lah kira-kira. Sudah Pak Yahya nikahin saja mantan istrinya Pak Arif. Kuat tidak? Maksudnya kuat hati tidak gitu loh, untuk menjalankan perintah itu. Nggak ada nolak. Ya. Kalau kita apa ya? Agak susah Pak membayangkan, menganalogikannya dengan manusia. Karena ini resikonya kalau nggak dilakukan, gitu kan. Ini kan Nabi, Allah yang nyuruh. Kalau nggak dilakukan, wah berarti kan berat. Kalau kita mau bayangkan apa kira-kira? Ya. Taruhannya apa? Nikahin anaknya, mantan istrinya Pak Arif. Kalau tidak, gitu. Kita tidak ada pilihan lain kecuali harus menikahi mantan istrinya. Kalau tidak, misalkan diancam. Ya. Mungkin kalau kita hanya jabatan kali. Jabatannya nanti dicopot. Gitu. Kira-kira pilih copot jabatan atau pilih menikahi mantan istri anak angkat kita? Ini real, nyata. Gitu. Andai kata andai kata cantik, Mbak, ya layaklah untuk dijadikan istri kedua. Ya, lebih cantik, lebih segalanya, lebih kaya gitu. Cuma ini masalah sosial. Kira-kira apa kata orang gitu? Saya menikahi mantan istri anak angkat saya, gitu. Kira-kira kalau ada mandat seperti itu, kita pilih untuk melakukan itu, abaikan semua apa kata orang, atau dolah nggak apa-apa saya copot jabatan. Apa kata orang gitu kan? Coba bayangkan di posisi itu. Dan ini terjadi pada Rasul. Gitu. Mungkin kalau kita yang diangkat jadi nabi, kita minta pensiun aja jadi nabi. Ya. Apa kata orang? Masa itu anak saya urus dari kecil, dia nikah kita yang nikahin. Kalau bahasa sekarang kita yang biayain, kita yang fasilitasin. Sekarang dia cerai, terus kita nikahin.
mantan istrinya. Yang pertama mungkin apa kata anak angkat kita, kan gitu. Itu kira-kira apa kata Pak Arif tuh, gitu kan. Lalu apa kata istri kita? Apa kata keluarga kita dan apa kata orang-orang lain? Dan ini di posisi kita itu sebagai pemimpin, Mbak. Ya, berarti kalau skalanya presiden, ya, Pak Jokowi itu menikahkan siapa nanya yang di Solo tuh? Itu. Yang jadi wali kota, lalu anaknya bercerai, itu kan? Ceritanya ini anak angkat misalkan, anak angkatnya ini bercerai dari istrinya dinikahi sama presiden. Kira-kira apa kata bangsa dunia? Ya, bukan Indonesia, apa kata dunia? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah ini, Pak. Jadi ini terjadi bahwa Zaid itu diperintahkan untuk menceraikan istrinya, namanya Zainab binti Jahsh. Kata perintah wahyu, sampaikan kepada Zaid untuk menceraikan istrinya. Tapi manusiawi Rasul ketika itu mempengaruhi dirinya. Sehingga kata Rasulullah, yang perintah wahyunya suruh Zaid untuk menceraikan, Rasulullah bilangnya apa? Amsik alaika zaujak. Tahan, pegang istri, jangan diceraikan. Gitu. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi Zaid ini sudah di ujung perceraian dengan Zainab. Turun wahyu, kata Allah, perintahkan Zaid untuk menceraikan istrinya. Rasulullah bilang, tahan, pegang aja istrinya. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Lalu kamu menyembunyikan, kata Allah, dalam dirimu apa yang seharusnya, ya, yang oleh Allah Subhanahu wa taala saja itu dijelaskan. Jadi ini peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah itu bingung ketika itu secara manusia antara menjalankan perintah langit atau menjaga perasaan bumi. Apa yang menjadi faktornya? Dalam banyak riwayat disebutkan ketika itu, Pak, Rasulullah itu baru mulai kalau dakwah, kalau bisnis itu baru mulai maju. Ya, kalau orang tenar tuh lagi naik daunnya, kira-kira begitu. Dan serangan dari luar itu banyak. Kalau ini dilakukan, kira-kira jangankan gitu kan, jangankan yang salah, yang benernya aja bisa dinilai salah. Ini kalau ternyata Zaid disuruh cerai, istrinya kemudian saya nikahin, apa kata dunia? Kan begitu. Yang paling menjadi pertimbangan Rasulullah ketika itu adalah apa kata orang-orang munafik. Kemarin kan kita sempat bahas, ada cerita Sayyidah Aisyah itu ketinggalan dari perang, lalu kemudian dibawa oleh seorang sahabat dan itu jadi fitnah. Kan gitu. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, dia bilang ke Rasulullah bilang ke Zaid, ceraikan istrimu. Habis cerai lalu kemudian istrinya dinikah. Kira-kira apa kata orang-orang munafik? Maka Rasulullah kemudian mengatakan ke Zaid, sudah, tahan saja istrimu, jangan diceraikan. Ditegur langsung dari langit, Pak. Gitu. Jadi kalau posisinya Pak Yahya tadi, Pak Yahya nggak mau nurutin perintah atasan sembunyiin sajalah. Yang penting orang-orang jangan tahu. Ditegur langsung sama atasannya. Dan lihat cara Rasul, cara Allah menegur Rasul, mendidik Rasulullah. Ini ditegurnya, Pak. Kalau saya atasan Pak Yahya, mungkin beliau nego ke saya, ya sudah, kita selesaikan, cukup Pak Yahya dan saya saja yang tahu, orang lain tidak tahu. Tapi kalau Rasulullah, anggaplah ini aib, Pak, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menelanjangi aib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di Al-Qur'an yang ayatnya bisa diakses oleh semua orang, ayatnya, tegurannya bisa diakses bahkan oleh musuh-musuhnya dan diabadikan dalam Al-Quran, lalu kemudian dibaca dari generasi ke generasi. Ini kalau kita baca dalam sholat, Pak, berarti kan seolah-olah, ya. Ini Mas, ini belum selesai ya, jangan dipotong sampai di sini. Seolah-olah kita terus mengumbar aib Rasulullah. Rasulullah itu pernah menyembunyikan wahyu, kan begitu. Jadi peneguran dari Allah tuh nggak tanggung-tanggung, Pak. Bukan cuma Allah tegur kepada Rasul, ya sudah, cukup engkau dan saya saja yang tahu. Nah, dipublish
diumumkan dari generasi ke generasi, dicetak di Al-Quran, dibaca terus, bahkan ditampilkan ketika sholat. Nah, jangan putus sampai di sini. Lihat apa hikmahnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ini menyangkut urusan umat, maka yang layak untuk dijadikan contoh teguran adalah pimpinan umatnya. Jadi Allah pengen menjelaskan hukum tentang adopsi anak, bahwa mengadopsi anak itu boleh, tapi tidak kemudian berdampak kepada urusan syariat. Zaid boleh diangkat sebagai anak angkatmu, tapi jangan sampai status Zaid ini kemudian nanti jadi contoh. Coba bayangkan kalau ayat ini tidak turun, Bang. Kalau peristiwa ini tidak terjadi, maka Zaid bin Harisah ini akan menjadi anaknya Nabi Muhammad. Yang pertama, nanti kalau beliau meninggal dunia, Rasulullah SAW meninggal, Zaid akan mengklaim saya anaknya Nabi. Mungkin akan ada nanti dalam fikih kita hukum waris, anak angkat mengambil harta dari bapaknya. Juga berkaitan bahwa tidak boleh ya seorang keluarga nanti menikahi istri dari orang yang berstatus angkat itu. Nah, dengan terjadi peristiwa ini, dengan turunnya ayat ini, maka Rasulullah SAW kemudian dijadikan contoh yang luar biasa bahwa anak angkat dalam Islam itu sekali lagi tidak memiliki hak apapun dalam urusan keluarga. Jadi kalau kita punya angkat, payahnya punya angkat seperti Pak Arif misalnya, ini contoh saja, maka tidak ada urusan waris mewarisi antara payahnya dengan Pak Arif. Gitu. Bahkan tidak ada urusan nasab untuk hal perwalian. Kalau mau nikahkan Pak Arif, bukan Pak Yahya yang menikahkan, karena Pak Yahya bukan siapa-siapa beliau dari sisi nasab. Ya. Yang lebih ekstrim lagi, kalau Pak Yahya mau menikahi mantan istrinya, itu boleh. Kan kalau untuk anak tidak boleh, toh? Kita punya anak kandung, lalu anak kita menikah, bercerai, kita tidak boleh itu Pak menikahi mantan istri anak kita. Tapi kalau anak angkat, boleh. Nah, kalau kemudian ada yang bertanya tentang hal ini dan dijawab, lalu dia minta, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah tuh yang melakukan itu. Rasulullah pernah punya anak namanya Zaid bin Harithah, menikah dengan Zainab binti Jahash, lalu kemudian terjadi masalah, dipisah, dicerai Zainab, dan Zainab dinikahi oleh Rasulullah SAW. Beratnya jadi nabi itu begitu. Jadi demi kepentingan umat ya, yang nanti ini menjadi hukum sepanjang masa, yang dikorbankan itu adalah ego pribadinya. Jadi tujuan ayat ini baik, walaupun ada nada di sini seolah-olah Allah tuh menelanjangi ya, aib dan keburukan Rasul dalam hal ini. Tapi ini adalah baik. Ya. Sekelas Rasulullah itu ditegurnya langsung dari langit, dijadikan sampel dan bisa diakses. Sekali lagi kita bahas tentang poin bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul itu sebagai uswah, bahkan hal yang sedetail ini, urusan keluarga yang sangat sensitif ini, itu kemudian dipublish dalam Al-Qur'an. Gitu. Bisa dipahami Pak ya? Ini luar biasa. Nah, dari ayat ini nanti akan banyak turunan hukumnya yang tadi saya bilang. Masalah waris, kemudian masalah perwalian dalam nikah. Jadi kesimpulannya, anak angkat itu tidak berhak dapat harta waris dari bapak atau ibu angkatnya. Tidak ada hukum perwalian bagi anak angkat dengan orang tuanya. Bahkan orang tua boleh menikahi bekas istri atau suami dari anak angkat tersebut. Gitu ya. Baik, sampai di sini. Ini terkait masalah anak angkat. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Monggo. Kalau tadi kan anak angkatnya, umpamanya anak angkatnya laki-laki ya. Ya. Nah kalau seandainya sekarang Anak angkatnya? bapak dia punya anak angkat perempuan, atau ibu dia punya anak angkat laki-laki, itu boleh nggak dinikahi? Misalkan ada seorang ibu punya anak angkat perempuan. Enggak, laki-laki. Kalau tadi kan Anak angkat laki-laki. Nah, apakah boleh si anak angkat ini menikahi ibu angkatnya? ya, Secara hukum boleh.
Ya, karena anak angkat ini bukan siapa-siapa si ibu secara hukum nasab, gitu. Cuma nanti kan masalah etis saja. Saya yakin cerita ini juga tentang seperti Rasul ini tidak terjadi di masyarakat kita, karena faktor sosialnya mungkin lebih besar. Tapi kembali ke tadi, bagaimana ini terjadi, latar belakangnya itu Allah ingin menjadikan satu hukum dan menghapuskan hukum yang selama ini sudah terjadi di masyarakat. Masyarakat Arab dulu pahamnya bahwa anak angkat itu naik menjadi seperti anak kandung, berhak dapat waris dan masalah pernasaban. Allah ingin hapus itu, tapi dengan cara bukan sebatas ayat turun ada teorinya, langsung praktek. Ya, siapa yang dijadikan kalau bahasa kasarnya ini kan dijadikan tumbal, kira-kira begitu ya. Yang dijadikan sampelnya langsung Rasulullah gitu. Nah, maka secara teori kalau anak angkat laki-laki, bolehkah dia menikahi ibu angkatnya? Boleh. Walaupun mungkin pada prakteknya apa iya kan gitu. Secara usia juga kan mungkin jauh. Sama kayak sekarang kata pengacara Joshua, apa iya gitu kan. Joshua yang masih muda naksir sama ibu putri yang udah tua. Kira-kira begitu. Gitu Pak ya. Jadi secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Ada yang lain? Baik. Nah, takhayyal hadha an-nabiy al-'azim yukhatibuhu rabbuhu min fawqi sab'i samawat bi Qur'an yutla ila yaumil qiyamah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Bayangkan Rasulullah ditegur langsung dengan firman dari langit, dan tegurannya itu. Jadi kalau dibilang SP-nya, ini surat tegurannya Pak, itu dibaca terus gitu. Ya, oleh generasi ke generasi sampai hari kiamat. Ya, Pak Yahya ditegur sampai atasan, diberikan SP, SP-nya itu dipajang di mana-mana, wajib dibaca seperti wirid ba'da sholat misalkan, supaya semua orang tahu. Gitu. Tsumma yulkin nabi hadhil ayat, dan tidak sampai di situ. Ya, kalau posisi kita misalkan dalam konteks tadi Pak Yahya, dia akan malu. Kalau ada orang yang kemudian menyebarkan itu, ya, dia akan cegah, tolonglah jangan disebarkan. Ya. Tapi kalau Rasul nggak begitu Pak. Ya. Rasul yang ditegur, Rasul yang nerima teguran, Rasul yang nyampein kepada orang-orang. Ini loh, saya ini ditegur. Ternyata at-tabanni, proses mengadopsi itu tidak benar dalam Islam. Jadi beliau dengan kebesaran hatinya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu menyampaikan teguran itu kepada umatnya. Nah, sebagai bentuk pelajaran. Inilah hebatnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebesaran hati yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tadi. Kalau kita yang jadi nabi, mungkin kita apa? Korupsi ayat kali ya. Udahlah ayat ini enggak usah disampaikan kan gitu. Ya. Atau paling tidak kita bisa jadi pensiun untuk menjadi nabi. Jangan saya ya Allah, saking tidak kuat. Tapi Rasulullah berikan kebesaran hati itu. Gitu. Litutla wa yusalla biha, untuk dibaca, bahkan dipakai untuk sholat ayatnya kan begitu. Wa tudawwan fil masahib, ada di mushaf. Wa yasma'uha hatta ghairil muslimin minal munafikin wal musyrikin, bahkan kemudian didengar oleh musuh-musuh, ya, musuh-musuh Islam yang ditakuti ketika itu kan akan jadi bahan untuk orang munafik untuk menghantam Rasul. Tapi justru Rasulullah kemudian menyampaikan ini kepada semuanya. Kaum munafik, kaum musyrik, kaum Yahudi, semuanya disampaikan gitu. Nah, maka dari sini kita sampai pada poin lagi bahwa sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksyufah, terbuka. Aksesnya bisa diakses oleh siapapun. Nah, satu lagi contoh. Ini luar biasa. Di surat yang kita kenal di juz Amma itu ada surah namanya surah Abasa. Ya. Abasa itu tahu artinya apa Pak? Abasa wa tawalla. Abas itu ekspresi wajah. Ya. Ekspresi wajah musam, masam. Kalau kita misalkan kita lagi ketemu meeting sama gubernur, ya, di satu momen kita lagi berdua, lagi asik, tiba-tiba ya, ada orang yang nggak kita kenal, ya,
pemulung misalkan itu menghampiri kita, kita akan bilang, apa sih kamu? Gitu. Berpaling. Ini pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ya'tihi rajul. Ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ya'tihi rajul a'ma. Satu ketika pernah ada orang buta datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum. Fayaqul, dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Tolong ajari aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jadi Ummi Maktum ini bukan datang untuk kemis harta, bukan datang untuk mencela Rasul, bukan datang untuk memaki Rasul, tapi memang tulus, tolong ajarkan. Jadi ini tantangan kira-kira kalau nanti suatu saat ada dai besar, contoh sekarang misalkan dai kondang diundang sama presiden, lagi ngobrol sama presiden, tiba-tiba ada orang nggak dikenal, coba ajarin saya tentang agama. Gitu. Wa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masyghul bida'watil kubara. Rasul juga ketika itu lagi sibuk menghadapi pembesar-pembesar kaum, ya tadi sekelas presiden misalkan. Fayadhiku sadrun Nabi bidzalik. Ketika itu Rasulullah bimbang, hatinya itu galau. Ya. Mana yang mau dilayani dulu? Di satu sisi, ini dakwah sangat potensial mendakwahi pemuka kaum, tapi di sisi lain ada rakyat jelata, buta pula. Dia minta dijelaskan tentang agama. Siapa yang harus didahulukan? Gitu. Ini antara yang baik dengan yang baik, Pak. Jadi beliau itu kemudian diceritakan dalam ayat ini, beliau itu lebih memilih mendakwahi pembesar kaum, mengabaikan yang kecil. Tapi proses mengabaikannya ini itu bukan karena syahwat. Ini dakwah, gitu. Ada undangan ngisi khutbah Jumat di pelosok kampung, gitu kan? Sama undangan khutbah Jumat di Istana Negara. Kira-kira pilih mana? Kan begitu. Ini yang kampung ini itu sampai dia minta nggak ada lagi ustadz yang bisa ngisi di situ. Kalau nggak diisi maka bisa jadi tidak sholat Jumat nih misalkan. Ya. Tapi resikonya meninggalkan undangan dari istana. Kira-kira mana yang dipilih? Kan gitu. Kalau kita mungkin akan berpikir tentang faktor-faktor materi, tapi Rasulullah SAW tidak sedikit pun terbesit faktor materi. Beliau hanya menilai yang ini jauh lebih potensial untuk didakwahi ketimbang yang ini. Nah, apa yang terjadi? Fayanzilul 'atab minas sama. Allah tegur lagi langsung dari langit. Langsung kepada Rasulullah SAW melalui lisan Jibril alaihissalam. Lalu kemudian turunlah ayat tadi. Abasa wa tawalla. Ya, Nabi Muhammad itu berpaling muka, mukanya itu mesem gitu ya, cemberut terhadap orang yang datang. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, siapa yang tahu, bisa jadi orang ini datang itu dengan ketulusan hati. Au yadzakkar, dia ingin berzikir kepada Allah, dia ingin mengingat Allah. Fatanfa'u dzikra, yang kalau diberikan nasihat itu akan sangat bermanfaat. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ini isinya teguran tentang peristiwa itu, Pak. Jadi disebut di sini di akhir ayat 10 tadi fa anta 'anhu talaha, seolah-olah Rasulullah itu menyepelekan. Padahal kalau Rasulullah pengen beralasan, beliau akan bilang, enggak ya Allah, saya enggak menyepelekan. Saya hanya memilih prioritas, ada yang lebih prioritas bagi beliau. Ternyata itu ditegur. Dan lagi-lagi hebatnya, teguran ini itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi SP-nya itu diabadikan, dibaca oleh kita. Ya, tapi coba lihat, ketika kita melihat bahwa Rasulullah SAW ditegur dengan cara seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kira-kira kita makin cinta, kita benci, atau kita makin cinta kepada Rasul? Itu ya. Kalau kita mendengar orang
ditegur, itu kan kita akan men-label bahwa ini orang nggak baik. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tujuannya adalah fayu'addibuhu rabbu, Allah ingin berikan pelajaran kepada Rasul, ya, berikan pendidikan kepada Rasul, wa yu'allimuhu anna an-nasa sawasiyah, dan ingin mengajarkan bahwa manusia itu semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada proses pendidikan di dalamnya, sehingga ketika kita membaca tentang teguran ini, ya, kita akan semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kemudian membencinya. Nah, ada beberapa lagi nanti jamaah ikhwatan iman rahimakumullah cerita yang menunjukkan bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala angkat, ekspos kepribadian Rasul itu dengan sangat luar biasa. Bahkan tadi untuk hal-hal yang sifatnya teguran pribadi saja, bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, masalah pernikahan dengan anak angkatnya, itu kemudian Allah angkat, Allah publish dan Allah expose, bisa dikonsumsi oleh umatnya sebagai apa? Sebagai bentuk pembelajaran bagi kita semua. Nah, maka kalau ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, mohon maaf. Kalau masih ada yang baru mendengar cerita tadi, Pak, ya, ini sebagai sentilan bagi kita. Ternyata banyak ya dari episode Rasulullah itu yang kita belum tahu gitu. Ayatnya kita baca terus. Kalau kita khatam dari awal sampai akhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita pasti lewat surat ini. Bahkan surat Abasa itu mungkin sering dibaca oleh imam, mungkin kita hafal, anak-anak kita hafal, tapi kita tidak tahu. Oh, ternyata surat Abasa itu latar belakangnya berbicara tentang teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berpaling dari seorang buta yang datang meminta diajarkan tentang agama, ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan banyak nanti riwayat-riwayat menjelaskan seperti ini, ya. Mudah-mudahan riwayat-riwayat ini nanti bisa memberikan tambahan wawasan kepada kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk lebih memperdalam dan mengagumi Rasulullah SAW dan ajarannya, dan tentu yang terbaik adalah agar ini menjadi bukti cinta kita kepada Rasul dan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita layak dijadikan hamba Allah yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Demikian saya kira Bapak Ibu yang dimuliakan Allah untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, ya. Terima kasih untuk pertanyaan tadi. Insya Allah kita jadikan PR, Pak. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih detail. Tapi ini dari saya. Barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan Pak Khalid. Monggo. Baik, mungkin terakhir kalau memang ada yang ditanyakan, mungkin satu pertanyaannya yang ada sudah 5:30. Kalau tidak ada mungkin langsung ditutup dengan doa. Mungkin bisa satu aja berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid ataupun qobliyah, ya, terutama di waktu sholat maghrib itu. Nah, itu sholat tahiyatul masjid itu sebaiknya dilaksanakan sebelum adzan atau sudah adzan itu. Nah, itu mohon penjelasannya Ustaz. Terus kalau sudah adzan sholat tahiyatul masjid itu bagaimana, terutama hukumnya itu, karena kan sebelum maghrib itu enggak ada qobliyah maghrib itu. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Yang pertama, salat tahiyatul masjid itu adalah salat yang disunahkan sebagai bentuk tahiyah. Tahiyah itu adalah penghormatan terhadap masjid. Salat ini itu disunahkan kapanpun, tidak hanya ketika masuk masuk masjid dalam waktu maghrib saja. Kapanpun masuk masjid, kalau kita berniat untuk berdiam diri di masjid, maka sebelum melakukan aktivitas itu sunnahnya adalah tahiyatul masjid. Ya, bahkan tidak untuk sholat, misalkan panitia DKM mengundang seluruh pengurus masjid untuk melakukan rapat kepanitiaan acara jam 10. Nah, ini kan tidak waktu sholat. Di mana rapatnya? Di masjid. Ketika pertama kali masuk masjid, sebelum rapat, sebelum duduk, ini disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid.
begitu. Seorang ustadz misalkan dia akan mengajar TPA, ngajarnya kapan? Ba'da asar, ya. Dia baru datang dari rumah jam 4 atau jam setengah 5, sudah selesai jamaahnya, dia sholat di luar. Begitu dia datang, maka disunahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Ibu-ibu bikin taklim ba'da Jumat. Selesai Jumatan, bapak-bapak pulang, ibu-ibu baru datang. Pertama kali datang, maka disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah itu ada 2 derajat. Ada yang muakkad. Muakkad itu sangat digalakkan sekali. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Ini muakkad. Jadi jangan sampai ditinggalkan, derajatnya sunnah mendekati wajib. Gitu ya. Sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Ada yang dilarang, tidak boleh. Kapan? 2 rakaat ba'da subuh dan 2 rakaat bukan 2 rakaat ba'da subuh dan ba'da asar. Ini tidak boleh melakukan sholat ba'diyah. Nah, ada yang tidak disebutkan. Qabla maghrib, qabla asar, dan qabla isya. Itu. 3 jenis ini tidak termasuk yang muakkad, tidak terlalu digalakkan, tapi juga bukan yang dilarang. Artinya kalau mau dilakukan boleh tidak? Boleh. Gitu. Bahkan untuk zuhur itu ya tidak muakkad, tapi dianjurkan itu kalau bisa 4, Pak. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Gitu. Nah, maka kalau orang datang ke masjid pas azan maghrib, lalu kemudian dia mau melakukan sholat qabliyah, boleh atau tidak? Boleh. Nah, yang jadi pertanyaan, ini orang baru datang pas azan. Gitu. Apa yang dia lakukan? Yang pertama, kalau pas lagi berkumandang adzan, jangan sholat. Ya, dengarkan adzan. Itu ada keutamaan untuk kita menjawab adzan. Jadi ini sunnah. Kalau seorang itu sedang mendengar adzan, ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita yang mendengar mengucapkan Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita sambut lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu. Kecuali nanti ketika hayya 'alas shalah, itu jangan diikutin hayya 'alas shalah, ya. Kita sambut dengan la haula wala quwata illa billah. Bahkan ketika di rumah. Ini yang banyak tidak tahu. Ya. Kalau kita lagi di rumah, Pak, ibu-ibu khususnya, kan ibu-ibu tidak sering ke masjid ketika fardu rawatib, ya. Kalau ibu di rumah lalu mendengar azan, ibu juga harus berhenti aktivitas, dengarkan azan, jawab. Selesai azan, kita doa. Begitu juga kalau kita tidak lagi berhalangan untuk berada di masjid ketika azan, misalkan pas lagi azan kita lagi di pasar atau kita lagi kegiatan apa gitu di luar, maka berhenti dulu kegiatannya sejenak, ya. Dengarkan azan. Ya. Ya, nanti ada pertanyaan begini, Ustadz, yang didengar azannya banyak. Ini masjid kita kan, sono masjid, ini masjid. Di TV azan, kita yang mana yang dijawab? Itu, ya. Ambil satu yang paling dominan terdengar oleh telinga kita. Itu yang jadi patokan. Misalkan saya tinggal di RT ini, suara azan Darussalam ini lebih besar dari musola di gang sebelah, maka kita fokus mendengarkan satu saja, jawab. Setelah itu yang lain tidak perlu dijawab satu persatu. Jadi jangan sampai saut-sautan di sini Allahu Akbar, Allahu kita Allahu Akbar. Di sana hayya 'alas la haula wala quwwata illa billah. Di asyhadu an la ilaha illallah. Di sana hayya la haula, enggak begitu. Ya, ambil satu saja. Jadi kalau orang ini datang di masjid dan posisinya sedang azan, diam dulu. Jawab azan. Nah, salat tahiyatul masjid itu disunnahkan sebelum kita duduk di masjid. Maka kalau bisa dibayangkan, datang ke masjid ketika azan maghrib, jangan langsung duduk, Pak. Berdiri aja dulu. Ya, diam, jawab azan. Selesai azan, sunnahnya kita baca doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Terus sampai selesai, lalu kemudian salat. Nah, yang saya pahami pertanyaannya, salatnya yang apa? Tahiyatul masjid atau qabliyah?
Ya. Kalau waktunya luas, lakukan dua-duanya. Tahiyatul masjid dulu, selesai salam, bangun lagi. Ya. Qobliyah. Dapat dua-duanya. Yang unik mungkin, bolehkah satu sholat itu diniatkan untuk dua? Kita sholatnya sekali, niatnya double. Tahiyatul masjid plus qobliyah. Boleh tidak? Bayuan ketu. Bayuan ketu. Iya. Beli satu Dapat dua. Boleh tidak? Kalau sholatnya sunnah, boleh. Kalau sholatnya sunnah, boleh. Ya. Saya pengen sholat nih Ustaz, tapi lihat di jam, sudah tinggal 3 menit lagi. Nggak mungkin 4 rakaat. Ini cukup cuma 2 rakaat. Yang mana Ustaz? Tahiyatul masjid atau qabliyah? Untuk sholat sunnah, boleh dilakukan satu sholat dengan 2 niat itu. Jadi niatkan sholat sunnah untuk tahiyatul masjid dan qabliyah maghrib. Nah itu dapat semua. Kalau sholat fardu, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi juga jangan kelewat ini Pak. Ya, jangan salah kaprah juga. Dulu ada cerita. Ada orang sholat datang dari luar, ambil posisi di shop pertama, sholat sunnah. Begitu sholat sama muadzinnya, takmir masjid di sampingnya, goblok. Jadi sholat sunnah digoblokin. Kenapa? Dia sudah tahu jamnya tinggal 10 detik. Dia datang di depan, sholat gitu. Muadzinnya udah siap-siap mau qomat, goblok. Gitu. Artinya kita juga semangat ibadah itu harus dibarengi dengan ilmu. Oh kita tahu kalau udah mau qomat bentar lagi gitu kan, jamaah udah siap-siap. Ya sudah kalau begitu tidak usah memaksakan diri, apalagi sholatnya di depan kan gitu loh. Boleh dia sholat, tapi dia harus tahu hukumnya. Kalau ternyata nanti si muadzin qomat, dia batalkan sholatnya. Ya, selesai sholat sunnahnya dia ikut ke jamaah. Ini kan kadang saling nggak tahu, ya. Yang ini nggak ngerti, muadzinnya juga jadi nggak ngerti, nggak enak hati, ya ditunggulah dia, gitu. Begitu dia selesai sujud terakhir, dia duduk duduk pengen salam, datang lagi jamaah baru, sholat lagi di sampingnya. Nah, makin goblok lagi nanti dia bilang kan gitu. Maka ada patokan yang dilakukan dengan jam ini bukan bagian dari syariat Pak. Jadi jangan dihukumi jam ini bid'ah di masa Rasul, nggak ada nih jam itu, bukan. Ya ini hanya media saja untuk mengetahui bahwa ada jeda antara azan dengan iqamat dan fleksibel sekali. Ya ada yang 10 menit, ada yang 5 menit gitu. Maka kalau misalkan sudah menjadi kesepakatan bahwa patokan kita adalah jam ini, silahkan muadzin kalau mau qomat saja. Di belakang masih ada yang pada sholat sunnah Ustaz. Ya kayak di Islamik itu Pak. Mungkin di masjid-masjid besar. Saya bilang kalau ente mau nungguin semua orang selesai sholat sunnah, itu selesai satu datang dari pintu sana, sholat lagi. Mau selesai datang dari belakang lagi. Kan jauh itu jaraknya Pak. Kita harus ke kamar mandi, naik turun, habis dari kamar mandi naik lagi ke atas kan begitu. Maka qomat saja. Jangan jadikan jamaah yang sholat sunnah berdatangan sebagai patokan. Patokan kita jam itu. Nah, siapa yang menyesuaikan? Jamaah yang harus menyesuaikan. Andai kata terjadi, dia baru sholat, takbir Allahu Akbar, muadzin kemudian qomat, batalkan sholatnya, masuk ke jamaah. Gitu. Jadi kalau semuanya paham, muadzinnya paham, jamaahnya paham, ibadahnya dengan ilmu, enak. Gitu. Tapi kalau yang nggak paham itu tadi, ya, yang ini sholat digoblokin. Ya dia lagi sholat, muadzinnya qomat, dia yang ngegoblokin muadzinnya. Kan gitu. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan Pak Khalid, kalau seandainya waktunya singkat, tinggal 3 menit, apa yang harus dilakukan? Boleh melakukan satu sholat sunnah untuk 2 niat, tahiyatul masjid plus qabliyah maghrib. Gitu kalau kira-kira. puasa juga sama Bu ya itu, Ustaz. Mamanya kita ada puasa pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan mamanya jatuhnya hari Kamis. Ya. Nanti kita niat Boleh. puasa Kamis dan Ayamul bid, ya. Jadi kalau untuk amalan sunnah boleh digabung niatnya. Tapi kalau untuk yang wajib tidak boleh. Puasa qadha dan dijatuh di hari Senin. Saya niat mengqadha Ramadan plus puasa hari Senin, nanti tidak boleh. Gitu. Jadi harus diniatkan untuk yang wajib saja, qadha Ramadan. Tapi kalau
Untuk sunnah yaitu hari Senin pada ayyamul bid atau misalkan puasa Arafah atau puasa yang lain yang sunnah, maka boleh menggabungkan dua niat amalan. Gitu Pak ya. Kalau yang masih di sholat gimana juga? Sama. Jadi semua tempat yang dikhususkan ya. Jadi jangan berpandangan di kita kan di Indonesia ada perbedaan ya. Ada yang kecil itu namanya musola, ada yang gede itu namanya masjid. Bahkan masjid itu ada tingkatannya, Pak. Kalau Bapak datang ke DMI itu ada tingkatannya ya. Masjid yang paling besar negara, provinsi itu disebutnya masjid raya. Gitu. Nanti di bawahnya ada masjid agung. Di bawahnya lagi kalau nggak salah ada masjid jami. Nah, masjid jami itu sebenarnya masjid level kalau nggak salah ya di kabupaten atau kecamatan. Kecamatan itu masjid jami. Jadi nggak boleh setiap masjid itu menggunakan kata masjid jami, itu nggak bisa. Secara administrasi. Tapi ini bukan syariat. Ini hanya administrasi di negara kita. Di luar itu tidak ada yang namanya perbedaan. Yang kecil itu musola, yang gede itu masjid, tidak ada. Ya. Atau misalkan kalau masjid itu ketika dia sudah dipakai Jumatan disebutnya masjid. Kalau belum dipakai Jumatan namanya musola, tidak begitu. Definisi masjid dalam tahiyatul masjid adalah semua tempat yang memang dikhususkan untuk jadi masjid. Gitu. Di kantor ada satu ruangan, ini bukan masjid, nggak terdaftar juga di DMI. Ya, di basement ada satu ruangan, tapi ini dijadikan tempat untuk sholat berjamaah. Dikhususkan tempat itu untuk sholat, maka tempat itu disebut sebagai masjid dalam artian makanun lis sujud. Nah, masjid itu aslinya makan lis sujud, tempat untuk orang sujud. Gitu. Jadi hukumnya nanti sama seperti hukum masjid, walaupun secara administrasi itu disebut dengan musola, begitu. Oke, cukup ya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa menambah keilmuan kita, menambah wawasan kita, mempertebal keimanan dan membuat kita lebih termotivasi untuk beribadah dengan ilmu. Demikian saya kira. Jazakumullah khairan. Kita doa bersama menutup majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwasi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.